Halo teman-teman, semester ini kita ketemu ya di kuliah hukum laut. Jadi ini kuliah yang sebenarnya kuliah yang cukup umum ya untuk teman-teman simak karena bahan ini sangat banyak. Nanti juga ada kuliah hukum ASEAN yang akan diajar oleh kolega Pak Satria, Dr. Dewa Sudika Mangku ya. Tapi nggak tahu ini kemarin masih long COVID, jadi masih perlu istirahat. Oke, langsung ya. Kesempatan kali ini Pak Satria ingin berdiskusi ke teman-teman terkait dengan mata kuliah hukum laut ini. Dari teman-teman kira-kira apa yang diharapkan dari kuliah hukum laut ini? Kira-kira apa yang ingin diharapkan? Bisa bantu diskusi, ngobrol? Ada yang mau berpendapat? Pengen apa dari kuliah hukum laut? Takutnya nanti Pak Satria ngasih materi apa, kita diskusi apa, itu nggak sesuai dengan apa yang kalian ekspektasikan nih. Kira-kira kalian pengen apa dari mata kuliah hukum laut ini? Kali di masjid ini kali. Iya Pak, musola Pak. Luar biasa. Ayo ini siapa yang bisa bantu diskusi? Ini sudah senior semua ini. Aduh. Ida Ayu. Saya pengen dengar suaranya ini. Kira-kira berharap apa di kuliah hukum laut ini? Atau apa yang ingin dicapai ketika setelah kuliah hukum laut? Kita mendalami kayak misalnya kalau ada persoalan-persoalan di laut, jadi kita juga mengetahui begitu Pak, kurang lebihnya. Masalah di laut itu apa? Biasanya kan kalau misalnya ada yang menangkap ikan Pak, itu di luar teritorial atau masih di dalam, terus kan kalau misalnya di luar nanti terjadi sengketa begitu Pak. Oke, bagus. Siap. Lanjut ya, terima kasih Ida Ayu. Lanjut siapa ini? Lola, saya ingin dengar suaranya Lola. Iya Pak. Kira-kira apa yang ingin diharapkan dari kuliah hukum laut ini? Gimana Pak? Apa kira-kira yang ingin diharapkan setelah mengikuti kuliah hukum laut? Ya ingin lebih paham tentang apa hukum-hukum yang mengatur tentang perlautan seperti itu. Apa hukum yang mengatur tentang kelautan itu? Itu makanya baru saya mau pelajari sekarang. Soalnya saya kan tidak begitu paham tentang laut seperti itu. Oke, siap. Ini yang cowok ini. Siapa ini? Sulaiman. Atau Herianto. Saya pengen dengar suaranya Herianto. Kira-kira apa yang ingin diharapkan kuliah hukum laut ini? Sama kayaknya Pak, dengan teman-teman Pak. Nggak pengen jadi bakamla atau apa? Mau jadi Bu Susi Pak. Jadi Bu Susi ya, jadi Menteri Kelautan ya. Ya. Dari Madura Pak, datang Pak. Iya, biar enggak Pak Mahfud saja yang jadi menteri ya dari Madura. Ini Mas Sulaiman, terkait sampah ya, sampah di laut. Ya, nanti juga kita akan bahas ya tentang preservation of environment of the sea ya, atau pelestarian lingkungan laut. Nanti Pak Satria sambil jalan akan ngasih buku. Nah, kalau teman-teman cek di e-learning, Pak Satria selain mengupload materi juga mengupload satu buku penting ya, Yossifu Matanaka. Ini kalau nggak mau beli ya. Kalau mau beli banyak ya buku-buku hukum laut yang yang beredar kalau berbahasa Indonesia.
Itu nanti juga membahas tentang lingkungan laut, tadi terkait dengan penangkapan ikan ilegal atau di dalam konteks hukum laut disebut IUU fishing, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tidak hanya sampah loh Sulaiman, tapi juga limbah, ya, limbah atau tumpahan minyak dan lain sebagainya di laut. Itu juga akan menjadi persoalan seperti itu. Termasuk dampak dari kecelakaan, ya, kerusakan terumbu karang dan lain sebagainya. Itu ya. Lanjut, mungkin ada yang mau beri pendapat lagi? Pak, kalau perperangan di laut itu masuk enggak, Pak? Nah, ini Om Erwi. Iya. Perang di laut juga masuk kategori, ya. Dia kaitannya laut sebagai arena perang seperti itu. Nanti kita akan bahas intersection, ya, ketertautan antara hukum humaniter dan hukum laut, ya. Jadi prinsipnya di dalam rangka dalam konteks perang di laut itu tidak boleh kemudian merusak lingkungan laut, ya. Apalagi kemudian menggunakan senjata berbahaya seperti nuklir dan lain sebagainya yang itu merusak ekosistem laut. Jadi belajar tentang laut itu, hukum laut, ya, itu tidak hanya belajar tentang manusianya saja, ya, bagaimana human interaction dengan lingkungan hidup, ya, bagaimana kemudian laut itu diposisikan tidak hanya untuk kepentingan eksploitasi dan eksplorasi, walaupun itu yang diatur di hukum laut, ya, tapi juga bagaimana mengedepankan prinsip-prinsip berkelanjutan, ya. Karena apa? Karena laut itu nanti akan digunakan untuk anak cucu kita, ya, anak cucu kita. Jadi itu Merwi, ya, walaupun ada perang, tapi harapannya perang itu tidak kemudian merusak, ya, atau mencemari laut. Nah, itu yang sebenarnya akan kita bahas, ya. Tadi teman-teman sudah, terima kasih, ya, teman-teman sudah sampaikan pandangannya. Agar apa? Agar punya orientasi, ya. Jadi tidak hilang arah, karena ini ada di kurikulum saja, Pak, maka kuliah ini penting untuk kita ambil. Bukan hanya itu, ya, tidak hanya sekedar gugur kewajiban, tapi harapannya teman-teman juga punya orientasi untuk menjadi sarjana hukum yang memahami tentang hukum laut. Syukur-syukur nanti teman-teman kalau kerja di Kemlu, ya, atau Kementerian Kelautan dan Perikanan, atau kementerian-kementerian lain yang mengurus hubungan laut, ya, Dinas Perhubungan misalkan dan lain sebagainya, atau bahkan jadi pengusaha misalkan, ya, pengusaha ikan, pengusaha produk-produk olahan laut dan lain sebagainya, maka prinsip hukum laut ini penting untuk dipelajari, ya. Mengapa? Karena secara komposisi wilayah gitu, ya, di bumi itu ya banyak perairan daripada daratan kan gitu, ya. Jelas, ya. Tapi ya kalau daratan itu kan untuk tempat tinggal, ya. Laut seharusnya untuk tempat hidup, ya. Kalau daratan itu untuk dijaga agar kita bisa bermukim dengan baik, kalau laut itu memenuhi kebutuhan kita, ya. Karena ya itu tadi 70% wilayah bumi itu laut, teman-teman. Ya, dari 70% itu 97% air asin, ya, atau laut yang kita maksud, ya. Dan 3% itu air tawar, ya, terdiri dari sungai, danau, atau waduk dan lain sebagainya. Kalau sungai, danau, waduk itu bukan masuk dari rezim hukum laut yang akan kita diskusikan selama perkuliahan. Kenapa? Karena sungai atau lain sebagainya ini yang termasuk air tawar, dia adalah bagian dari daratan. Ya, ini yang perlu digarisbawahi, dicatat gitu, ya. Tapi yang lain itu adalah air asin, itu adalah laut yang kita maksud, ya. Dia yang apa, ya, memberi jarak gitu, ya, antar satu pulau ke pulau lain, antar satu wilayah ke wilayah lain. Tapi justru jarak itu sebenarnya tidak menjadi pemisah,
tapi jarak itu adalah pemersatu. Yaitu bukan puisi loh ya. Itu apa yang disampaikan oleh Insinyur Juanda. Insinyur Juanda itu siapa kira-kira? Tifania, Insinyur Juanda itu siapa? Nah, ini saya sambil ngetes ini. Apakah HP-nya ditinggal saat kuliah atau gimana ini? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Ada yang tahu Insinyur Juanda? Insinyur Haji Juanda? Perdana Menteri. Perdana Menteri. Juanda kan saya itu Pak. Bandara. Siapa? Siapa Ida? Siapa Ida? Insinyur Haji Raden Juanda Kartawijaya itu, Pak. Siapa itu? Siapa itu? Perdana Menteri Indonesia ke-10. Terus menjabat sebagai Menteri Keuangan dan Kabinet Kerja 1. Itu apa fungsinya atau apa gagasannya yang penting di dalam pembahasan kita di hukum laut? Kira-kira apa yang urgent? Ada yang seperti Pak Satria sampaikan itu apa? Oh, ini terkenal ini Pak, deklarasi Juanda yang menyatakan bahwa yang menghubungkan pulau yang termasuk wilayah Republik Indonesia, bagian dari kedaulatan negara. Artinya apa tadi? Laut itu bukan pemisah tapi pemersatu, artinya apa dalam konteks Indonesia atau negara-negara lain? Apa slogan kita itu apa sih biasanya yang sering kalian dengar itu? Bhinneka Tunggal Ika, Pak. Bhinneka Tunggal Ika itu. Bhinneka Tunggal Ika. Enggak, bukan itu. Tapi lebih ke apa kalau deklarasi Juanda itu? Konsep negara apa? Negara titik-titik? Kesatuan, Pak. Negara kesatuan. Oke, bisa. Tapi lebih spesifiknya apa di dalam konteks ini? Negara? Negara maritim, Pak. Negara maritim, ya, lautnya banyak ya. Tapi apa konteksnya daratan, lautan tadi yang kata Insinyur Juanda bukan pemisah tapi pemersatu? Kalau dalam konteks Indonesia, itu adalah apa? Negara apa? NKRI, Pak. Negara Kesatuan Republik. Iya, kamu diurutkan aja, dicari. Ayo gimana apa? Tapi apa lebih ke kita lebih dikenal apa kalau di mata internasional? Kita pernah dengar istilah negara kepulauan? Pernah, Pak. Nah, archipelagic state ya. Archipelagic state itu maknanya kita itu terdiri dari banyak pulau dan laut itu jadi pemersatu bukan pemisah. Nah, itu adalah eksistensi dari Indonesia ya. Samudra Khatulistiwa ini ada. Iya, Samudra Khatulistiwa dilewati ini ya. Tapi lebih spesifik kepada kalau dalam konteks yang Pak Satria maksud atau yang kita bahas itu laut adalah pemersatu bukan pemisah. Gagasan itu kemudian di-recognize, diakui di dalam perundingan internasional sebagai konsepsi archipelagic states, ya, negara kepulauan. Jadi itu luar biasa besar ya. Kalau teman-teman masih mengingat apa yang sudah Pak Satria sampaikan di perkuliahan hukum internasional, dampaknya kalau laut itu hanya diatur jaraknya itu 3 mil laut misalkan, atau 12 mil laut, maka laut yang ada yang lebih dari itu, misalkan Indonesia ya, di Laut Jawa misalkan ya, misalkan di Laut Jawa gitu ya, maka yang terjadi apa Pak? Yang terjadi ya perairan yang melebihi dari 12 mil laut itu bukan punya Indonesia tapi milik
nasional. Misalkan ini ya, lihat ya pointer Pak Satria ini sangat kecil. Ini ya, misalkan ya, di sini ya, kalau teman-teman simak, dia kan lebih dari 12 mil laut ya. Kalau konsepsi negara kepulauan tidak diakui ya. Tapi karena konsepsi negara kepulauan itu diakui, yang itu dibuktikan dengan declaration dari katakanlah Indonesia ya, atau Filipina atau negara lain di seluruh dunia yang menyatakan bahwa pulau-pulaunya banyak, dia ada laut di tengah-tengahnya, maka laut yang ada di dalamnya itu menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan ya, tanpa ada distance atau tanpa ada jarak, walaupun lautnya lebih dari 12 mil laut, jarak antar pulau ya, jarak antar pulau. Nah, itu kunci ya, dan pentingnya kenapa konsepsi hukum laut ini teman-teman simak atau teman-teman pelajari. Karena itu juga lebih terkait dengan legacy ya. Legacy atau sebagai suatu pemersatu bangsa, suatu tanda kehormatan bangsa atau negara. Selain itu apa? Transportasi ya. Ada yang pernah naik kapal laut ini? Atau naik sampan? Atau naik perahu ini? Pernah ya? Kalau enggak pernah segera ke Kenjeran. Pernah ya, kalau enggak pernah segera datang ke Kenjeran, nanti teman-teman wisata ya di sana sebagai karena laut sebagai sarana transportasi. Lalu juga sumber makanan ya, ikan yang kita makan, kecuali kalian makan tempe ya, karena tempe tidak ditanam atau tidak dihasilkan dari laut. Kalau ikan, kemudian kerang, kemudian kepiting ya, dan lain sebagainya itu jadi sumber makanan umat manusia. Selain itu juga untuk kepentingan riset, ya, oceanografi, terus geologi dan lain sebagainya itu menggunakan laut sebagai media penelitiannya, termasuk biologi ya, yang meneliti biota-biota laut dan lain sebagainya. Yang paling krusial di sini sebenarnya adalah sebagai sumber daya alam laut. Jadi teman-teman, yang sangat diperebutkan di dalam konteks hukum laut itu bukan ikan sebenarnya, ya, tapi tanah yang menjorok ke laut. Ya. Nanti Pak Satria akan tunjukkan ya skemanya di pertemuan selanjutnya. Tapi yang jelas tanah yang menjorok ke laut yang nanti kemudian disebut sebagai landas kontinen atau continental shelf, dia isinya laut yang luar biasa kaya. Apa itu Pak? Migas, minyak, gas, batu bara, atau sumber-sumber kekayaan alam fosil ya, yang tidak terbarukan yang pasti ya. Yang itu semua diperebutkan. Tadi Om RW menyinggung tentang perang di laut, ya, di Laut Cina Selatan misalkan ya. Kenapa kemudian konflik itu mengeras? Ya faktornya karena memperebutkan natural resources. Apa itu Pak? Ya oil and gas ya. Karena kekayaan alam di sana itu 80% lebih besar daripada kekayaan alam yang ada di Uni Emirat Arab bahkan. Ini kita ngomong Laut Cina Selatan ya. Kekayaannya lebih besar 80%, bayangkan ya. Uni Emirat Arab yang kita anggap negara terkaya di dunia gitu ya. Dia taksi aja pakai Lamborghini gitu ya. Itu kekayaannya hanya 20% dari Laut Cina Selatan yang saat ini menjadi daerah konflik gitu ya, yang diperebutkan antara Tiongkok khususnya dengan beberapa negara di Asia Tenggara seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam hingga Indonesia. Indonesia teriris di ZEE-nya, Laut Natuna Utara. Nah, nanti teman-teman akan belajar apa itu laut teritorial, apa itu zona tambahan, ya, atau contiguous zone, apa itu zona ekonomi eksklusif atau ZEE, dan apa itu area dan high sea. Karena itu semua adalah pengaturan yang
dijelaskan di dalam UNCLOS 1982. Jadi teman-teman, desain kuliah kita itu adalah hukum laut internasional. Ya, kalau dalam konteks kebijakan kelautan nasional, nanti teman-teman di semester 7 di kurikulum lama akan mengambilnya di dalam mata kuliah hukum maritim. Ya, jadi itu untuk penegas. Termasuk pipa-pipa bawah laut untuk kepentingan internet dan listrik. Sekarang Telkom rusak ya kabelnya ya, bener nggak? Jaringan kalian terganggu gitu ya? Betul, Pak. Nah, Iya, Pak. padahal laut itu juga bisa sebagai sarana untuk penghubung ya, kabel-kabel atau pipa-pipa bawah laut untuk kepentingan internet, listrik, atau air bersih ya, atau air mineral gitu ya. Nah itu adalah hak semua negara. Nah, nanti teman-teman akan belajar namanya kebebasan di laut ya, kebebasan di laut. Salah satunya adalah bebas memasang pipa bawah laut untuk internet dan listrik, walaupun negara tersebut tidak memiliki kedaulatan di laut tersebut. Ya, itu ada internationally rights, hak-hak internasional, ya, yang kemudian dapat digunakan. Ini tadi ya, sarana penaklukan dan peperangan tadi juga sudah disinggung, dan juga yang tidak kalah penting adalah rekreasi, ya. Karena kalau dilihat dari wajah-wajahnya, kalau dilihat dari perangainya sepertinya kurang piknik semua. Jadi vitamin C ini juga jadi fungsi laut ya. Fungsi laut itu seperti itu. Apa aja Pak? Ini yang Pak Satrio sebut tadi ya, continental shelf ya. Di sana ada minyak dan gas bumi, sulfur, batu bara, kadang ada berlian ya, dan lain-lainnya. Di continental slope ada fosfor, di abyssal plain ada nodules ya, 25% mangan, besi, kobalt, nikel, koper ya. Kadang digunakan tambang emas ya. Misalkan di di Indonesia itu di daerah NTT gitu ya. Itu dijadikan tambang emas oleh PT New Moon misalkan ya. Atau kalau perusahaan Krakatau itu membuat besi ya di laut atau di Selat Banten ya, dia melakukan penambangan besi. Dan yang lebih banyak memang untuk minyak dan gas ya, laut lepas ya. Kalau kalian lihat kilang minyak lepas laut itu adalah kekayaan alam di dasar laut ya. Selain ikan ya, jadi tidak hanya ikan, sebenarnya yang krusial itu adalah itu ya, natural resources atau sumber daya alam di bawah lautnya. Nah, kalau teman-teman punya prospek keinginan untuk berkarir di BUMN atau bekerja di perusahaan multinasional yang bergerak di oil and gas ya, mekanisme hukum laut ini adalah dasar ya untuk teman-teman mempelajari atau memahami tentang hak dan kewajiban bagi suatu negara atau bagi suatu korporasi yang mendapatkan izin tambang di suatu negara untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi. Tapi tentu dengan prinsip-prinsip lingkungan hidup seperti itu ya. Gitu ya. Laut terbesar di dunia adalah Pasifik, Atlantik, Arktik, dan Mediterania. Ini just for information saja ya, hanya sebagai pengetahuan untuk teman-teman. Sampai sini silakan. Sebelum Pak Satria sampaikan lebih jauh. Ada masukan? Ada pertanyaan? Gale mau tanya? Belum? Pak, saya mau tanya. Boleh, Eka, silakan. Tadi katanya Pak Satria kan, walaupun negara tidak memiliki kedaulatan di suatu laut, itu bisa bebas ya Pak? Nah, saya pengen tanya Pak, India itu kan kemarin saya pernah baca, India itu pernah melakukan penangkapan ikan maupun terumbu karang di Pulau Rondo. Terus itu kan enggak ada implementasinya gitu loh Pak. Dan itu beritanya juga enggak begitu viral. Itu bagaimana ya Pak ya? Atau memang enggak ada hukum yang
menghukum sanksi atau Memberi negara sanksi gitu ya. ya. Oke, bagus. Ega pertanyaannya. Jadi tadi ya, karena laut itu sudah ada peruntukannya, ada wilayah-wilayah mana yang kemudian diatur atau yang berhak digunakan dan tidak, maka untuk laut teritorial, apabila pulau tersebut masuk kategori laut teritorial, ya, atau di perairan pedalaman yang itu kedaulatan penuh dari suatu negara, maka kapal-kapal asing itu tidak boleh melakukan penangkapan ikan sembarangan, kecuali mendapatkan izin dari otoritas. Otoritasnya itu siapa? Kalau di Indonesia ada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Itu pun diatur kan, berapa gross ton, ya, berapa jumlah ikan, ya, berapa jumlah ikan yang ditangkap. Kalau lebih dari 300 gross ton, dia langsung izinnya ke kementerian. Tapi kalau 150 gross ton misalkan, atau 200 gross ton, dia cukup di Departemen Perikanan di Kementerian di provinsi, sampai ke 100 gross ton, ya, itu di kabupaten kota. Implikasinya apa, Pak, kalau nggak dapat izin? Jelas kalau tidak dapat izin, dia dapat ditangkap, ya, oleh siapa? Oleh Coast Guard, ya, penjaga laut. Itu kalau di laut teritorial kita, ya, sehingga Coast Guard itu dapat melakukan penindakan, bahkan sampai penenggelaman. Itu sesuatu yang sah-sah saja, dan itu dilindungi oleh hukum laut internasional. Tetapi jika dia ada di wilayah laut bebas, laut internasional, nah ini kemudian otoritas internasional yang berwenang untuk melakukan penindakan. Nah, di sini pentingnya Coast Guard, ya. Makanya Coast Guard, ya, penjaga laut itu harus kapal perang, bukan kapal feri, bukan kapal nelayan, ya, karena dia berhadapan dengan berbagai macam kejahatan di laut, termasuk tadi, ya, penangkapan ikan ilegal, atau dia berhadapan dengan kapal perang dari negara lain, seperti itu, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Yang dimaksud oleh Pak Satria hak internasional itu adalah freedom of passengers, ya. Kalau dalam konteks ini, ya, pelayaran, ya. Kalau dalam konteks pelayaran, freedom of passengers. Jadi hak lintas damai, termasuk kapal perang, termasuk kapal selam. Kalau mau lewat silakan, tapi asal satu, mengikuti sistem navigasi yang telah ditentukan oleh negara pantai. Nah, negara pantai, ya, coastal state. Nah, teman-teman harus familiar dengan istilah ini. Negara pantai artinya negara yang diberikan hak kedaulatan penuh di laut, ya. Ditentukan, ya, sistem navigasi. Kalau di Indonesia namanya ALKI, Alur Laut Kepulauan Indonesia. Itu harus lewat sesuai dengan sistem navigasi yang kita tentukan. Kalau dia overlapping, kalau dia kemudian sambil nangkap ikan dan lain sebagainya, tentu mekanisme hukum kita yang kemudian akan melakukan penindakan bagi kapal asing tersebut, karena kapal asing tersebut dianggap sebagai ancaman terhadap kedaulatan kita di atas laut. Jadi itu, ya, Ega. Nanti sambil jalan Pak Satria akan sampaikan itu. Baik Pak, terima kasih. Tentang kewenangan Coast Guard. Oke, sama-sama. Oke, ada lagi yang mau tanya? Bagus ini tadi pertanyaannya. Silakan. Ada hal yang didiskusikan? Belum? Siapa ini? Sulaiman? Silakan Sulaiman. Jika wilayah transit terus adanya suatu pengakuan suatu negara, itu kan juga mempersulit wilayah kapal-kapal tersebut untuk lewat. Terus gimana cara mengatasinya biar kapal-kapal transit itu dipermudah? Kebanyakan itu kapal transit itu takut untuk melewati. Ya, dipahami. Bagaimana Pak status tentang kapal transit? Hak lintas transit itu boleh sebenarnya, ya, dengan situasi dan kondisi tertentu, di mana misalkan suatu kapal ini rusak, ya, misalkan lambung kapalnya itu ada kebocoran, atau terjadi pembajakan, ya, bajak laut, ya, piracy, ya. Kalau di dalam konteks hukum laut dia disebut piracy,
bajak laut, maka ada hak lintas transit, hak untuk bersandar sementara, ya, bersandar sementara. Sampai situasi dan kondisinya telah pulih, telah membaik, baru kapal tersebut wajib jalan. Kenapa, Pak? Karena hak lintas transit itu adalah hak yang harus diberikan kepada situasi-situasi yang tidak diketahui, ya, atau yang tidak bisa dikontrol, ya. Misalkan tadi, ya, kena ombak kemudian lambung kapalnya bolong, kena ombak kemudian mesinnya rusak, ya, terus kemudian terombang-ambing di tengah laut, maka dia harus seketika itu bersandar di pulau atau wilayah terdekat, dan pulau atau wilayah terdekat wajib memberikan hak lintas transit. Asal tidak untuk kepentingan nangkap ikan. Nah, itu nanti yang akan ditentukan, ya. Kejahatan di laut, syarat dan ketentuannya adalah ketika dia tidak memiliki niat untuk melakukan gangguan atau obstruction terhadap kedaulatan dan keamanan dari negara pantai. Dipahami, ya, Sulaiman, ya. Tapi kalau ada alasan-alasan tadi, misalkan kapal rusak, kena bajak laut dan lain sebagainya, hak transit itu harus diberikan. Itu, ya. Kalau misalnya jalur transitnya lepas, gimana? Di jalur pantai lepas, terus itu yang mengatur posisinya untuk negara itu komunikasi gimana, ya, Pak? Gimana? Misalnya ada kapal rusak di laut lepas, itu kan ada diapit beberapa negara. Terus cara komunikasi untuk biar dipermudah. Itu nanti kan ada mekanisme radio di kapal, ya. Nah, itu tugas dari Coast Guard atau penjaga laut itu memastikan di jalur laut yang telah ada itu agar berjalan dengan baik. Jika ada kecelakaan atau kerusakan dan lain sebagainya, maka sudah menjadi tugas Coast Guard, ya, untuk membantu, untuk menyandar, gitu, ya, untuk bersandar, gitu, ya, karena kepentingan dan keselamatan awak kapal termasuk barang atau penumpangnya itu yang kemudian wajib diutamakan, ya, wajib diutamakan. Kalau kalau itu tidak terselamatkan, ini kan juga jadi masalah, kan, seperti itu. Tapi prinsipnya hak lintas damai itu harus langsung seketika, ya, berjalan langsung, ya, harus lewat, gitu, ya, sampai keluar ke perairan dari laut dari suatu negara pantai. Tapi kalau ada trouble-trouble tadi, kendala-kendala tadi, maka ada hak lintas transit, seperti itu. Bisa ditangkap, ya, Mas Sulaiman, ya? Iya, Pak. Oke, ya. Kita beranjak yang disebut ini, ya, tentang pengertian, ya, tentang hukum laut. Churchill menyebut Public International Law of the Sea, ya, hukum laut internasional publik itu rules and principles that bind states in their international relation concerning maritime matters. Ya, aturan dan prinsip yang mengikat para pihak di dalam konteks hubungan internasional menyangkut masalah kelautan, ya, maritime matters. Yoshifuma Tanaka menyebut the ever increasing use of the ocean necessity international rules governing various human activities in the ocean. The body of international rules that bind states and other subject of international law in their marine affair is called of international law of the sea. Yang berkaitan dengan semakin meningkatnya aktivitas manusia di dalam laut, ya, maka memerlukan pengaturan di dalam konteks hukum internasional. Badan-badan yang disebut badan-badan ini adalah otoritas dari internasional. PBB ada, ya, otoritas internasional mengenai laut. Dia bernama IMO, International Maritime Organizations. Dia berkedudukan di Hamburg, di Jerman. Atau badan-badan PBB lain, misalkan Mahkamah Arbitrase Laut, ICJ dan lain sebagainya, atau PBB secara umum, ya, itu disebut the body.
of International Rules itu kemudian mengatur adanya mekanisme-mekanisme internasional yang mengikat bagi para pihak, khususnya dalam hal ini negara. Dan juga subjek HI lainnya. Siapa Pak subjek HI lainnya? Organisasi internasional. Bisa kelompok pemberontak, ya. Kelompok pemberontak juga wajib tunduk loh terhadap mekanisme hukum laut internasional. Kira-kira ada enggak kelompok pemberontak yang menggunakan laut sebagai sarana peperangannya? Menurut kalian ada enggak itu? Siapa pemberontak yang menggunakan laut sebagai sarana peperangan? Ada yang pernah tahu tentang Abu Sayyaf? Pernah, Pak. Dia kelompok pemberontak yang menggunakan laut ya sebagai sarana peperangan dan bahkan menguasai. Gimana? Gimana Om Erwin? Perompak Somalia, Pak. Perompak itu kejahatan yang berbeda. Perompak atau piracy itu ya masuk kejahatan yang ada diatur dalam UNCLOS ya. Tapi yang Pak Satria maksud tadi lebih ke kelompok ini ya, belligerent gitu ya, belligerent. Masih ingat ya istilah belligerent ya? Semoga Kak lupa ini. Belligerent yang Pak Satria maksud dalam konteks ini adalah kelompok pemberontak yang ingin menguasai wilayah Mindanao misalkan ya, kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Dia menggunakan laut ya sebagai sarana peperangannya di Laut Sulawesi tepatnya. Ya. Itu dia menggunakan laut ya. Jadi other subject of international law ya, berbagai subjek hukum internasional di dalam kaitannya dengan hubungan laut dia wajib hormat ya dalam konteks hukum laut internasional. Itu satu hal yang sangat vital ya untuk teman-teman ketahui. Oke ya. Lanjut. Fungsi hukum laut itu dua ya setidaknya. Yang pertama, the primary function itu terkait dengan involve the spatial distribution, jurisdiction of states ya. Itu terkait dengan pembagian dan peruntukan wilayah laut tadi ya, kedaulatan, ada hak berdaulat dan lain sebagainya. Baik di laut teritorial atau laut pedalaman, kemudian zona tambahan, ZTE hingga area, termasuk tanah yang ada di bawah laut ya, yang disebut sebagai landas kontinen. Semua itu diatur dalam fungsi hukum laut yang pertama. Fungsi yang kedua, given the ocean is one unit in a physical sense, the proper management of the ocean necessitates international cooperation between states. Artinya, di sini penggunaan atau peruntukan laut, termasuk pengaturan tentang sumber daya kekayaan alam di laut, itu digunakan oleh siapa, hak dan kewajibannya bagaimana, itu juga adalah bagian dari fungsi hukum laut. Selain membagi wilayah, juga membagi peruntukannya. Ya, kalau wilayah yang dibagi nggak ada sumber daya alamnya juga sia-sia kan gitu ya. Kalau wilayah yang dibagi itu nggak ada kekayaan alamnya juga sia-sia. Tapi kalau pembagiannya bagus tapi nggak ada wilayah manajemen peruntukan sumber daya alamnya bagus tapi wilayahnya tidak dibagi dengan baik, itu juga jadi masalah. Maka the two function for the law of the sea dalam konteks ini wajib dilakukan secara bersama-sama, ya, dilakukan secara bersama-sama. Seperti itu. Ya, nanti apa yang diatur tentang jelas kedaulatan dan yurisdiksi, zonase, termasuk kapal, ya. Nanti kapal, pendaftaran, tonase, struktur, termasuk kontrak asuransi. Tapi dua poin ini, kapal dan perkapalan ini sebenarnya bagian dari hukum laut privat, ya. Karena tadi kita membahas tentang
hukum laut publik, jadi ini belum masuk kategori yang kita bahas. Tapi kalau teman-teman mau membahas, misalkan tentang bill of lading, misalkan ya, atau jasa pengangkutan kapal di laut, boleh. Nanti kita akan diskusikan di dalam satu pertemuan. Insya Allah Pak Satria ada materinya. Kalau teman-teman ini ya, jadi eksportir, importir nanti ya, atau apa namanya, mau jadi pengusaha di bidang jasa pengangkutan. Nah, ini dua hal yang penting. SDM, sumber daya manusianya, ya, itu terkait dengan awak kapal atau buruh migran yang bekerja di laut. Dia tidak hanya berdiri sendiri di dalam UNCLOS, tapi juga di dalam konvensi ILO, ya, yang mengatur tentang penggunaan laut, gitu. Transportasi laut, ya, penghindaran tubrukan, peraturan pelabuhan dan lain sebagainya. Ini penting ya, agar tidak terjadi accident atau kecelakaan di laut. Ya, nanti Pak Satria akan sampaikan. Ini Pak Satria sedang mendampingi satu kasus ya tentang penghindaran masalah kecelakaan kapal. Ya. Nah, in the practices ya, nanti Pak Satria akan sampaikan bagaimana implikasinya jika katakanlah sistem navigasi atau kelayakan kapal dan lain sebagainya itu ditolak ya atau ditentang ya oleh mereka yang berkepentingan untuk penggunaan laut ya. Karena jangan menggunakan cara pandang orang daratan ya untuk mengeksplorasi laut ya, karena di dalam konteks laut itu banyak hal yang unpredictable. Satu hal yang tidak dapat kita duga-duga seperti itu, tidak dapat kita prediksi. Perikanan ini tadi ya, polusi laut tadi ada menyebut sampah di laut ya. Ini masuk bagian dari topik yang akan kita bahas dan lainnya. Tentang pengawasan, migrasi, bea cukai dan lain sebagainya. Dali, kamu belum ambil kuliah hukum laut dulu? Belum ya? Belum ya? Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Mbak Ida Ayu, monggo. Dari saya belum ada, Pak. Oke. Mungkin yang lain? Al-Hadi, Bunga, Aldo. Saya nggak lihat ini karena kamera kalian di off semua. Karisma. Silakan. Ini awal perkuliahan ya. Nanti kalau teman-teman lost di sini, harapan ketakutan saya nanti teman-teman tidak memahami di kemudian hari ya. Jadi harus disampaikan di sini. Oh iya, silakan Mas Aldo. Oke, Pak Satria akan singkat ya. Karena ini juga jamnya sangat mepet ya. Mengapa belajar hukum laut penting ya? Tutorial legal thinking pasti. Tentang ilmu hukum laut ya. Untuk mempromosikan hukum laut ya. Untuk pekerjaan ini penting ya. Sebagai ilmu dasar bagi mahasiswa hukum. Dan yang pasti karena Indonesia negara maritim, negara archipelago, negara kepulauan, maka kita butuh banyak scholars yang memahami tentang hukum laut. Itu ya. Jadi ini yang akan kita bahas selama 1 semester ya. Sejarah, hukum laut ya, baseline, nanti laut teritorial, sistem navigasi, negara kepulauan, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, laut bebas, perikanan, area, ya, area dan high sea ini sama, area dan laut bebas ini sama, perikanan, pelestarian lingkungan laut, dan terakhir penyelesaian sengketa di laut. Jadi ini ya model perkuliahan kita, sinkronus dan asinkronus. Harapannya komposisi ini saya rasa teman-teman sudah tahu ya, dan keaktifannya di dalam pertemuan Zoom ya, karena nanti harapannya Pak Satria tidak hanya
perkuliahan 2 arah seperti ini, tapi nanti juga ada studi kasus, ya, bermain peran dan lain sebagainya dengan menggunakan Zoom ya. Sementara Zoom dulu sampai kebijakan untuk tatap muka diketuk, kita akan bertemu di kelas kan seperti itu. Oke ya. Seperti biasa tugas paper ya, ini tugas semester ya, buat paper 5 halaman, sengketa wilayah laut, kejahatan di laut, dan pencemaran lintas batas di laut. Nanti paper teman-teman juga harapannya dipresentasikan dan diupload di Zoom ya. Jadi ada 2 link yang bisa teman-teman sampaikan seperti itu ya. Kalau waktunya tidak mencukupi untuk presentasi teman-teman seperti itu. Tapi saya rasa lebih efektif seperti itu ya, karena Pak Satria bisa simak, teman-teman yang lain juga bisa simak ya, paparan teman-teman secara individual. Ini tugas individu ya, ini tugas individu. Tidak menutup kemungkinan misalkan ada kuis atau tugas kelompok yang nanti akan dilakukan secara terstruktur. Nanti akan Pak Satria sampaikan, jelas tidak akan mendadak gitu ya, melalui PJMK. Sampai di sini, keberatan apa tidak? Enggak ya? Kalau diam berarti enggak. Bagaimana teman-teman? Kesepakatan teman-teman? Kira-kira kapan tugasnya, Pak? Itu sebelum UAS, masih lama. 3 bulan, 4 bulan. Oh iya, Kak. Ya insya Allah, Pak. Kalau dalam waktu dekat ini jangan dulu kayaknya, Pak. Sibuk kalian ini. Iya, Pak, banyak. Itu ya. Oke. Ini buku-bukunya. Buku hukum laut itu banyak ya. Buku-buku yang berbahasa Inggris ini saya ada semua. Nanti jangan khawatir, Pak Satria akan upload bertahap tiap pekan. Ada buku-buku. Tidak menutup kemungkinan kalian nanti saya minta resensi atau review ya. Buku-buku yang Pak Satria upload karena gratis tadi ya. Tapi itu tentatif ya, agar mengkatrol nilai teman-teman ya. Mau tanya Pak Satria. Oh iya, silakan Mas Rais. Sedikit aja. Kan Indonesia kan terletak di antara benua Asia dan juga benua Australia. Itu kan Indonesia juga termasuk negara kepulauan. Lalu kalau nggak salah itu ada seperti konvensi tahun 1982, itu kalau nggak salah di Jamaika, itu kira-kira ada salah satu peraturan itu tentang yang mengatur tentang kepulauan, negara kepulauan. Itu dampaknya ke Indonesia seperti apa, Pak? Ya, bagus. Ini bukan kira-kira ya, itu memang betul ya. Itu yang Pak Satria sebut tadi, UN Clause ya. United Nations Convention Law of the Sea, Konvensi Hukum Laut Internasional, itu memang di Montego Bay di Jamaika di tahun 1982, dan memang seperti yang Pak Satria sampaikan tadi, konsepsi negara kepulauan, archipelagic state ya, itu proposalnya Indonesia, proposal Juanda ya. Kita melobi negara Inggris ya pada saat itu sebagai salah satu Big Five, negara yang kuat gitu ya di dunia, yang memiliki hak veto gitu ya di dalam Dewan Keamanan untuk menyetujui konsep itu. Dampaknya apa bagi Indonesia? Luas sekali dampaknya. Karena apa? Karena laut kita Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, itu semua adalah laut kita. Ya, tanpa ragu ya, karena dia adalah bagian dari satu kesatuan wilayah laut kepulauan Indonesia. Dan luar biasa besar, jadi nanti kalau ada orang mau masuk ke laut kita, ya kita harus bisa exercise kekuatan militer ya tadi ya, Coast Guard tadi, dan lain sebagainya untuk menjaga laut kita agar tidak dimanfaatkan oleh negara lain ya, secara tidak bertanggung jawab. Bayangkan kalau konsepsi itu tidak diakui ya, maka laut yang memisahkan misalkan Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan misalkan ya, Laut Jawa, itu di tengah-tengahnya bukan laut Indonesia, tapi laut internasional. Nah, itu
implikasi pentingnya UN Clause 82. Dan memang itu yang akan kita pelajari satu semester ini, Mas Eki ya, dan teman-teman. Nanti Pak Satria kirimlah di e-learning ya, atau teman-teman nanti bisa diingatkan kalau misalkan akses e-learningnya nggak bisa, nanti Pak Satria juga kirimkan di WA Group untuk apa namanya, untuk itu. Jadi itu nanti jadi pegangan Mas Eki. Tapi sayangnya sampai hari ini belum ada yang versi terjemahan ya. Kalau ada pun versi terjemahan itu masih berantakan ya kalau teman-teman cari di Google ya. UN Clause itu nanti bahasa Inggris yang akan teman-teman apa namanya pelajari ya. Nanti Pak Satria akan pandu satu persatu biar lebih mudah. Oke? Bisa dipahami kan? Atau ada pertanyaan baru? Boleh, monggo silakan. Bisa Bapak, tapi cuma sering berpikir aja kok dari yang zona kepulauan kita, misalnya Indonesia kan kepulauan, ini maaf Pak, kalau misal masih random pertanyaan saya. Kan di Indonesia kepulauan, terus juga sering lihat itu kapal pesiar yang sering melewati kalau nggak salah dari Sumatera terus ke Jawa terus berhenti di Surabaya sebelum beliau ke kapal tersebut ke Australia. Nah, itu ingin tahu juga tentang hukum tersebut. Ternyata Pak Satria bilang kalau misal ada zona laut internasional juga di tengah-tengah Pulau Jawa. Mungkin itu udah terjawab. Apa agak salah Pak? Gimana Pak? Ya, kalau setelah konsepsi negara kepulauan itu diakui, maka ya itu semua laut yang ada di Indonesia itu sudah milik laut Indonesia ya. Tapi tadi ya, walaupun itu laut milik suatu negara pantai, bukan berarti kemudian hak-hak internasional itu tidak diberikan. Salah satunya adalah hak untuk berlayar, ya, atau yang saya sebut tadi adalah freedom of passengers, ya, hak berlayar. Boleh berlayar Pak, kapal asing boleh. Kapal berbendera asing, kapal perang, termasuk tadi Pak Satria sebut kapal selam, itu boleh. Asal satu, asal mengikuti sistem navigasi yang telah kita tentukan. Sistem navigasi di Indonesia itu dinamakan apa Pak? Teman-teman bisa cari ya, ada yang disebut sebagai Alur Laut Kepulauan Indonesia atau ALKI. Ada ALKI 1, ALKI 2, ALKI 3. Tapi kalau Eki tadi menyebut kapal pesiarnya dari Sumatera cross-cut ke Jawa, itu melanggar itu hukum navigasi kita ya, karena sifatnya yang horizontal, seharusnya vertikal gini ya. Vertikal itu dari Singapura ke Laut Sumatera masuk ke apa namanya, ke Selat Banten, turun ke bawah. ALKI 2 nanti ada cabangnya di Bali, di NTT dan lain sebagainya. ALKI 3 nanti melewati Laut Arafuru dan lain sebagainya. Nanti Pak Satria akan tunjukkan itu di sistem navigasi. Tapi prinsipnya adalah kapal-kapal asing silakan lewat. Kabel-kabel, pipa-pipa bawah laut boleh. Asal satu, mengikuti prinsip hukum yang telah ditentukan oleh negara pantai. Kalau enggak, ya ditangkap, ya bisa ditenggelamkan. Walaupun ini ya, apalagi ngajak perang gitu ya, kapal perang lewat, kemudian dia uji balistik gitu ya di tengah laut kita. Ya, jelas itu ngajak perang ya. Itu bisa jadi agresi kan seperti itu ya. Jelas itu bisa ditangkap seperti itu. Itu ya, Eki ya. Ya Pak, makasih Pak. Ya, sambil jalan nanti Pak Satria akan jelaskan pelan-pelan ya, sesuai dengan topik ini ya, nanti ya. Ini urutan dari sejarah sampai penyelesaian sengketa laut. Nanti kita banyak diskusi untuk itu. Oke ya, saya rasa itu, karena ini Jumatan ya. Jadi ya, Pak. itu ya teman-teman ya, kita bisa lanjutkan pekan depan. Nanti teman-teman silakan absen dan unduh materinya di e-learning, atau nanti bisa gunakan WA group ya kalau teman-teman prefer, nanti biar PCMK akan mengingatkan saya. Saya rasa demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, fastaghfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.